Kalau talenta itu adalah bawaan dari setiap orang sejak lahir ataupun bakat alamiah, kalau orang itu belum percaya kepada Tuhan, maka orientasi hidupnya adalah egosentris, memuliakan diri sendiri, soli ego gloria. Tetapi apabila seseorang itu sudah menjadi Kristen, menjadi percaya kepada Tuhan, bakat bawaan, talenta yang begitu banyak akan dikuduskan, akan diubah menjadi karunia Roh Kudus yang dipakai untuk melayani Tuhan, sehingga bukan diri sendiri yang ditinggikan, melainkan nama Yesus yang ditinggikan. Shalom sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa lagi di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada hari ini kita akan membahas secara khusus tentang buah Roh Kudus teristimewa, kesetiaan. Saya akan membacakan untuk kita semua firman Tuhan dari Galatia 5 ayat 22 hingga ayat 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bahwa di dalam perjanjian baru berbicara tentang beberapa macam buah yang dapat dihasilkan oleh setiap orang percaya. Di antaranya adalah pertama, buah yakni berupa jiwa atau orang yang dibawa kepada Kristus. Buah yang kedua adalah kehidupan yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Buah yang ketiga itu adalah persembahan yang dibawa kepada Allah. Buah yang keempat itu adalah segala pekerjaan yang baik. Serta yang kelima adalah buah Roh Kudus yang akan kita bahas secara spesifik, terutama berkaitan dengan kesetiaan yang menjadi buah karakter pada anak-anak Allah. Kita mau melihat dulu yang pertama-tama buah karakter. Orang-orang percaya yang bertumbuh seharusnya menghasilkan buah Roh Kudus. Buah roh itu mempunyai 9 karakter. Nah, ke-9 karakter buah itu mencakup hubungan dengan Allah, hubungan dengan sesama, dan hubungan dengan diri sendiri. Kalau kita melihat skemanya akan lebih jelas seperti ini. Kasih, sukacita, damai sejahtera, ini adalah mencakup hubungan kita dengan Allah. Karena di dalam Allah lah kita mendapatkan kasih, sukacita, dan damai sejahtera yang sejati, yang tidak ada duanya, tidak ada kepalsuan. Lalu ketika tiba kepada kesabaran, kemurahan, dan kebaikan, ini adalah mencakup hubungan kita dengan orang lain, karena dibutuhkan kesabaran, kemurahan, dan kebaikan ketika kita menjalin relasi dengan orang lain. Nah, lalu yang ketiga, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri, ini adalah mencakup hubungan kita dengan diri kita sendiri. Rasul Paulus membahas buah roh dengan kata buah ditulis dalam bentuk tunggal ataupun single. Artinya, daftar kebajikan yang dirincikannya itu merupakan satu kesatuan, merupakan perpaduan dari hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Bentuk tunggal dari kata buah itu ditujukan kepada Yesus Kristus sebagai contoh sempurna, karena di dalam pribadinya Yesus nampak secara sempurna rincian buah roh tersebut. Nah, kata buah di sini berbentuk tunggal
dapat kita istilahkan bahwa buah roh itu adalah satu buah dengan 9 rasa, atau satu buah lengkap satu paket, begitu ya. Nah, satu paket dengan 9 rasa itu adalah mencakup kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ke-9 rasa atau ke-9 karakter ini secara simultan atau secara bersamaan nampak dan terbukti di dalam pribadi Yesus Kristus dan pribadi setiap orang percaya yang mau hidup seperti Yesus Kristus. Penggunaan kata buah di dalam bentuk tunggal ini juga menekankan suatu hasil integral dari kehidupan di dalam roh, yaitu kebaikan yang tertuang di dalam 9 rincian sifat kebajikan yang tampak dalam kehidupan orang-orang yang percaya dan meneladani sikap Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita tidak perlu memberikan suatu strata ataupun suatu level dari setiap kebajikan yang dirincikan itu. Misalnya menempatkan kasih lebih tinggi daripada sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Nah, kata buah yang tunggal itu menghasilkan suatu sifat yang jamak, saling terkait satu dengan lainnya sehingga menjadi integral, menjadi satu kesatuan, menjadi satu paket. Nah, sekarang hal yang kedua yang mau kita pelajari dan simak dengan lebih dalam adalah landasan kesetiaan. Kesetiaan di dalam bahasa Yunaninya adalah pistis, artinya iman. Sedangkan di dalam bahasa Inggris dipakai kata faithfulness, artinya iman adalah landasan kesetiaan. Kita setia pada apa yang kita imani dan pada siapa kita beriman. Nah, kesetiaan harus didasarkan pada saling percaya. Dengan kata lain, waktu kita percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, di sisi lain Tuhan juga mempercayakan banyak hal kepada kita. Nah, jadi ini adalah berhubungan relasi bolak-balik ya, hubungan saling terkait satu dengan yang lain antara kita dengan Tuhan. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar, dan barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Nah, inilah pentingnya saudaraku ketika kita membahas tentang buah roh, kesetiaan. Mengapa ada orang yang dipercayakan oleh Tuhan begitu banyak talenta yang diubahkan menjadi karunia Roh Kudus? Kalau talenta itu adalah bawaan dari setiap orang sejak lahir ataupun bakat alamiah, kalau orang itu belum percaya kepada Tuhan, maka orientasi hidupnya adalah egosentris, memuliakan diri sendiri, soli ego gloria. Tetapi apabila seseorang itu sudah menjadi Kristen, menjadi percaya kepada Tuhan, bakat bawaan, talenta yang begitu banyak akan dikuduskan, akan diubah menjadi karunia Roh Kudus yang dipakai untuk melayani Tuhan, sehingga bukan diri sendiri yang ditinggikan, melainkan nama Yesus yang ditinggikan. Melainkan semuanya itu adalah teosentris, segala kemuliaan soli deo gloria, Tuhan yang menjadi pusat penyembahan dan pelayanan kita semuanya. Kesetiaan hanya akan terjadi jika ada relasi yang harmonis dan tetap terjaga antara dua pihak, antara kita dan Tuhan. Nah, relasi yang penting sehingga sampai menentukan keberhasilan seseorang. Saudara, ketika kita berelasi dengan sesama, kesetiaan itu juga penting. Kita kalau mau dipercaya di dalam segala hal, buktikan kalau kita bisa dipercaya dalam hal yang kecil. Biasanya ada orang maunya serba instan, maunya langsung dipercaya dalam hal yang besar, padahal hal yang kecil saja dia tidak mau bertanggung jawab atau tidak bisa menggenapi tanggung jawab tersebut. Nah, sehingga relasi sangat penting untuk dibina dan dipelihara dengan baik. Keberhasilan dalam Allah adalah sebuah kemenangan. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, inti dari iman Kristen sebenarnya adalah relasi yang disempurnakan oleh kasih setia Allah melalui hidup dan karya Yesus. Relasi inilah yang dapat terjalin melalui doa
Namun doa yang dimaksud oleh Yesus itu adalah doa dengan iman, bukan doa secara rutinitas. Doa yang benar dan mendalam yaitu doa yang mengandung kesungguhan hati untuk menjalin relasi baik dan erat dengan Allah dan setiap saat. Ya, jadi tidak harus kita masuk ke ruang doa, tutup mata, kemudian mengambil waktu berjam-jam berlutut begitu. Tetapi itu adalah relasi yang terjalin di dalam roh kita. Di dalam waktu kita bekerja, di saat kita mempersiapkan apapun juga, roh kita ini dapat berelasi dengan Tuhan dan dapat berbicara dan dapat kita berkomunikasi dengan Allah, ya. Itu yang dimaksudkan bahwa iman ataupun doa yang secara berkesinambungan dan tidak terputus-putus itu adalah doa di dalam roh dan kebenaran. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, betapa indahnya kehidupan kekristenan kita dapat menghasilkan buah-buah di dalam kehidupan kita. Ada buah karakter, ada buah yang berupa jiwa yang kita bawa kepada Tuhan, ada buah sebagai persembahan hidup kita, dan kemudian ada buah yang memperkenankan Tuhan, buah Roh Kudus. Nah, semua buah ini, saudara, dapat dihasilkan oleh kehidupan kekristenan kita yang berbuah lebat bila kita bersandar dan bergantung sepenuhnya kepada Allah. Nah, tentunya kita tidak ingin kehidupan kekristenan kita menjadi mandul atau tidak menghasilkan apa-apa. Kita ingin kehidupan kita berbuah lebat sehingga banyak orang dapat menikmati buah kita. Dengan demikian, maka hidup kita sungguh akan menjadi buah yang membawa sejahtera bagi banyak orang. Kiranya Tuhan menolong saya dan saudara untuk terus bersekutu dengan Tuhan sehingga kita dapat berbuah lebat di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus menolong sahabat setia semuanya. Shalom.